Malah kayak gini lagi. Bangsat rasanya ya. Ini Pak Prabowo nyokong aku kayak gini. Bawa tolong benerin jalan kami dong. Ini kami sekolah. Jalannya jelek, rusak parah. Dan jane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ora berlaku babar blas neng desaku kok. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keluh kesan ataupun suara para petani Indonesia kini dah terwakili, geng. Termasuk saya ini sebagai di bidang petani ya saya, karena saya sudah tunjukkan ke channel kawan saya Tamacis Rumpun. Di situ saya juga menunjukkan tanaman-tanaman saya setelah saya itu pulang dari Malaysia. Akan tetapi beda dengan yang satu ini, geng. Ini salah satu orang Indonesia yang menangis menjerit sebagai petani Indonesia dan memanggil-manggil nama Presiden Indonesia. Malah kayak gini lagi. Bangsat rasanya ya. Ini Pak Prabowo nyokong aku kayak gini. Aku bangsat kayak begini. Nampak jelas, geng, ya. Di situ itu adalah seorang petani yang menangis sambil emosi dan menyebutkan nama Presiden Prabowo Subianto. Kenapa dia orang macam itu, geng? Oke, saya pun juga seorang petani ya. Jadi saya pun juga merasakan macam mana, dan itu nampak jelas itu tanaman gubis yang masih kecil. Dia cabutin semua sambil emosi dan menyebutkan nama pemimpin Indonesia, geng. Kenapa dia orang sampai menangis macam itu, geng? Orang tahu tak sudah seberapa banyak modal yang dia keluarkan meskipun itu sayuran masih kecil, geng. Karena kenapa di Indonesia sini kita ini semuanya mahal. Kita sampai sudah tertutup dengan plastik itu modalnya ya, geng. Modalnya itu sudah jutaan, geng. Dan kenapa dia orang itu menangis sampai segitunya, geng? Ya karena hasil panennya ataupun yang akan datang, mungkin dia itu mempunyai dua tempat, geng, ya. Yang satunya itu sudah panen saat ini, itu harga gubis di Indonesia itu agak murah, geng. Jadi dia orang itu menurutnya itu tak sesuai, kurang sesuai dengan modal yang dia keluarkan. Dan ke waktu kemarin itu pemimpin Indonesia menjanjikan akan memakmurkan para petani dan juga peternak. Akan tetapi faktanya masih ada tangisan-tangisan macam ini, geng. Entah ini belum merata karena saking luasnya Indonesia, atau ini berhenti tak diteruskan program ini, kita kurang paham ya. Kita berdoa saja lah ya, semoga ini belum merata, jadi akan ada pembangunan lah untuk para petani-petani, karena memang kasihan, geng. Para petani itu makannya dari hasil panen. Gubis itu usianya 70 hari, 2 bulan, bisa dikatakan 2 bulan, geng. Selama 1 hari sampai 70 hari itu kita tak mendapatkan hasil apa-apa, yang ada kita mengeluarkan modal-modal dan modal. Nah, kalau sampai hasil panennya itu tak sesuai, macam mana kehidupan rakyat kecil para petani-petani ini? Bawa tolong benerin jalan kami dong. Ini kami sekolah. Jalannya jelek, rusak parah. Ya lihat ya, guys. Lihat ya, guys. Wow. Bekas aspal tuh ya. Tengok, geng, tengok betul-betul siapa yang merekam ini, geng. Budak-budak kecil masih sekolah
kita tengok dari pakaian ataupun seragamnya itu masih SD. SD itu masih umur berapa sih? Mungkin 8, 9, 10 sampai 11 tahunan lah. Sudah boleh buat hal macam ini, komplain kepada pemerintahan kita Indonesia karena jalan menuju sekolah ini menuju ke sekolah, geng, meskipun di sebelah-sebelahnya itu ada sawah-sawah ya, yang sepatutnya itu sudah diperbaiki karena nampak jelas di sana tadi itu macam ada batu-batuan. Kemungkinan besar jalan itu dulu sudah diaspal, akan tetapi sudah rusak, belum diperbaiki. Tapi dari sini kita tak boleh menyalahkan 100% itu kepada presiden kita, geng. Karena yang sebetulnya pembangunan desa itu bukan langsung kepada presiden, akan tetapi kepada wilayah daerahnya, geng, pemimpin daerahnya. Ya, ini kepada pemimpin. Saya yakin kalau presiden kita itu sudah bagus programnya ya. Programnya itu menurut saya sudah cukup bagus. Mungkin ada oknum-oknum yang membesarkan perutnya sendiri hingga pembangunan desa itu belum merata luas. Indonesia masuk sebagai satu-satunya negara di ASEAN ya, di Asia Tenggara yang masuk dalam G20 atau G20 sedunia, khususnya Malaysia juga tercengang ya, dengan kemajuan yang ada di Indonesia. Janjane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ora berlaku babar blas neng desaku kok. Neng kecamatanku ki ora berlaku babar blas. Jenenge dalan desa, dalan kecamatan kok iso ora tau kambon bangunan ki janjanane piye lah ki. Ngene nek wong meteng kok ora gogrok sak cindil-cindile kon piye? Adoh kok rumah sakit dalane rusak. Wong loro nek ora kelakon mati ning dalan. Tengok ayat-ayat yang dituliskan dalam video tadi itu. Malaysia tercengang dengan kemajuan Indonesia. Akan tetapi faktanya warganya itu masih banyak yang menjerit dan menangis karena infrastruktur ataupun jalan-jalan raya. Itu tadi berbahasa Jawa, geng ya, yang intinya macam mana kemajuan Indonesia, yang konon katanya Indonesia ini kaya. Apa kami di desa ini tak dipedulikan lagi, seperti itu. Itulah kata-katanya yang diucapkan tadi itu, yang memakai bahasa Jawa. Mungkin belum bang, belum, sabar, jangan marah dulu. Kita harus sabar dulu, jangan terlalu terbawa emosi. Kemungkinan ya kita berdoa positif saja ya. Kemungkinan itu akan diperbaiki, mungkin belum diperbaiki atau kalau itu sudah lama belum diperbaiki, kemungkinan itu tak nampak oleh pemerintahan. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau tak nampak ya. Dari pemerintahan mungkin nggak nampak, tapi pemimpin daerahnya, pemimpin desa itu pasti sudah tahu jalan-jalan di situ. Yang sebetulnya program dari pemerintahan, saya ulang lagi, program dari pemerintahan Indonesia itu sebenarnya sudah ditata. Akan tetapi ada oknum-oknum tertentu ya, kemungkinan besar macam itu. Saya tak boleh cakap 100% sebab saya tak tahu fakta ataupun programnya di lapangan itu macam mana. Tapi setahu saya, pengalaman saya di sekeliling saya ini, di jiran-jiran saya ini, itu macam itu, geng. Ada sebetulnya dari negara itu ada. Cuman negara itu tak tahu kalau pemimpin daerahnya itu tak meminta atau tak menunjukkan pembangunan yang harus dibangun di desanya. Kita udah tahu kan semua video ini yang tujuannya itu apa? Tujuannya ini untuk membangun Indonesia agar pembangunan di Indonesia ini boleh merata. Nah, akan tetapi macam mana dengan video ini? Malaysia berulah, tiru cara Amerika Serikat protes Indonesia.
Hubungan antara Malaysia dan Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai hubungan serumpun, ternyata tidak selalu berjalan mulus. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah, ada banyak perbedaan yang kerap memicu ketegangan. Salah satu contoh terbaru adalah ketegangan yang muncul dalam sidang parlemen Malaysia, di mana pemerintah Malaysia mengajukan protes keras terhadap Indonesia mengenai beberapa isu ekonomi dan kesetaraan di ASEAN. Isu-isu ini menjadi titik perbincangan utama dalam sidang tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara sedang diuji. Pada beberapa waktu yang lalu, sidang parlemen Malaysia menarik perhatian banyak pihak, terutama karena pernyataan keras yang dilontarkan oleh anggota parlemen Malaysia terhadap Indonesia. Protes tersebut terkait dengan beberapa masalah yang dianggap mengganggu stabilitas hubungan antara kedua negara. Beberapa isu yang dibahas dalam sidang tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap mengancam posisi ekonomi Malaysia di kawasan Asia Tenggara, serta kesetaraan dalam kerjasama antar negara anggota ASEAN. Malaysia merasa bahwa Indonesia, dengan pertumbuhannya yang pesat, mulai menggeser peran Malaysia sebagai negara ekonomi utama di ASEAN. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang cukup besar di kawasan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Malaysia yang melihat Indonesia sebagai pesaing utama dalam banyak sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pengembangan industri. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam protes Malaysia adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan. Meskipun ada tantangan dalam mengelola ekonomi yang besar, Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saingnya di pasar global dengan mengandalkan sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan berbagai reformasi dalam kebijakan ekonomi dan investasi yang menarik banyak perhatian dari investor asing. Di sisi lain, Malaysia juga tidak tinggal diam. Negara ini berusaha untuk memperkuat perekonomiannya dengan mengembangkan sektor teknologi, manufaktur, dan juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Namun, meskipun Malaysia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup stabil, keberhasilan Indonesia dalam mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi membuat Malaysia khawatir posisinya bisa tergeser. Banyak yang berpendapat bahwa Malaysia perlu lebih memperkuat ekonominya agar tidak kalah saing dengan negara tetangga ini. Namun, meskipun ada persaingan, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara memiliki potensi besar untuk bekerja sama dalam mengembangkan perekonomian kawasan ASEAN. Banyak sektor yang bisa dijadikan lahan kolaborasi, misalnya di bidang perdagangan, pariwisata, serta sektor energi dan teknologi. Jika kedua negara bisa mengesampingkan persaingan dan lebih fokus pada keuntungan bersama, maka kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi kedua belah pihak. Selain isu ekonomi, kesetaraan di ASEAN juga menjadi topik perbincangan dalam sidang parlemen Malaysia. ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari 10 negara, memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan dan stabilitas kawasan melalui kerjasama ekonomi, sosial, dan politik. Namun kenyataannya, kesetaraan antara negara-negara anggota ASEAN tidak selalu tercapai. Negara-negara besar seperti Indonesia dan Thailand seringkali mendapat perhatian lebih, sementara negara-negara kecil seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar terkadang merasa kurang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Malaysia, sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di ASEAN, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa semua negara anggota diperlakukan secara setara dalam kerjasama ASEAN. Dalam konteks ini, protes Malaysia terhadap Indonesia mungkin juga berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya, kebijakan perdagangan atau inisiatif ekonomi yang lebih mengutamakan kepentingan negara besar seperti Indonesia. Namun Indonesia juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kerjasama ASEAN. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia tentu ingin memastikan bahwa posisinya sebagai pemimpin ekonomi dan politik di kawasan ini tetap diakui. Tetapi, meskipun demikian,
Penting untuk diingat bahwa tujuan utama ASEAN adalah menciptakan keseimbangan antara negara-negara anggotanya dan bukan hanya mengutamakan satu atau dua negara saja. Ketegangan yang muncul antara Malaysia dan Indonesia, meskipun tidak terlalu besar, bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara. Sejak lama, hubungan antara Indonesia dan Malaysia memang kerap diwarnai oleh gesekan-gesekan, baik itu masalah ketenaga kerjaan, sengketa perbatasan, maupun masalah-masalah lain yang melibatkan kedua negara. Ketegangan ini tentu bisa merusak kerjasama yang telah dibangun selama bertahun-tahun, baik dalam lingkup bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Selain itu, ketegangan ini juga bisa memperburuk citra kedua negara di mata masyarakat internasional. Negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN tentu mengharapkan adanya stabilitas dan kerjasama yang harmonis antar negara anggota. Ketika salah satu negara terlibat dalam konflik atau ketegangan dengan negara tetangga, ini bisa merusak reputasi ASEAN sebagai organisasi yang solid dan kompak. Namun, di sisi lain, ketegangan ini juga bisa menjadi peluang untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki hubungan antara kedua negara. Kedua negara harus bisa mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan berfokus pada kolaborasi daripada persaingan, Indonesia dan Malaysia bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Meskipun ketegangan terkadang tidak bisa dihindari dalam hubungan internasional, penting bagi kedua negara untuk selalu mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia harus menjaga semangat kerjasama yang telah terjalin lama, terutama dalam kerangka ASEAN. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan komunikasi dan dialog antara kedua negara, baik di tingkat pemerintahan maupun di kalangan masyarakat. Dengan terbuka dan saling mendengarkan, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara yang lebih konstruktif. Kalau Indonesia benar-benar menjadi negara, jadi sorotannya Asia ya, terkaya, ya amin, amin, amin saja ya. Tapi faktanya setelah yang saya alami ya, selama saya itu bekerja di Malaysia, para petani di Malaysia itu menurut saya lebih makmur, geng. Karena kenapa? Dari segi baja ataupun pupuk di Malaysia itu lebih murah. Karena kenapa? Di sana itu banyaknya barang-barang bersubsidi dan bantuan-bantuan dari kerajaan itu banyak, geng. Dan harganya di sana itu sangatlah dikawal. Itu khusus para petani ya. Tapi di sini tadi yang dibahas itu banyak sangat, geng. Yang pada intinya ya semoga saja lah ya Indonesia dan juga Malaysia ini tak payah gado-gado lah ya. Kita ini bisa dikatakan kita ini serumpun, saling menjaga silaturahmi. Dan kita tengok dari segi kepemimpinan kita ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto itu dilantik, itu pun Perdana Menteri Malaysia juga menjumpai, mendatangi, memeluk, menyambut dan lain-lainnya. Itu artinya apa? Yang pada intinya artinya sebetulnya Indonesia dan Malaysia ini macam abang adik. Itu menurut saya, kita berdoa saja lah ya, semoga Indonesia Malaysia maju bersama dan tak ada lagi petani-petani yang mengeluh macam di video yang awal tadi. Karena saya terasa sangat ini, geng, karena saya juga salah satu sebagai petani, geng. Oke, tak apa, kalau orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda nggak masalah, silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.